Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore rekan-rekan media. Yang terhormat Bapak Wadir Kipit Narkoba yang mewakili Direktur Tindak Pidana Narkoba Kasubdit 3 dan rekan-rekan media sekalian. Hari ini Bareskrim Polri dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Narkoba akan merilis pengungkapan narkoba jenis ganja yang dilakukan penangkapan di wilayah Sumatera, tepatnya di Provinsi Sumatera Selatan, yang mana ini merupakan jaringan Aceh, Medan, Jakarta, di mana barang bukti yang dibawa oleh tersangka dari Aceh rencananya akan dibawa atau dikirim ke Jakarta, kemudian dari penyidik menerima informasi bahwasanya akan terjadi pengiriman, maka penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba bersama penyidik Direktorat Narkoba Polda Sumsel melakukan penangkapan di wilayah Sumatera Selatan. Penangkapan ini merupakan pengungkapan yang kesekian kalinya, ya, di mana beberapa waktu yang lalu Direktorat Tindak Pidana Narkoba juga telah melakukan pengungkapan dengan barang bukti juga ganja dan juga jenis sabu lainnya. Baik, untuk menyingkat waktu, kami persilakan Bapak Jayadi, Kombes Jayadi selaku Wakil Direktorat Tindak Pidana Narkoba untuk menyampaikan rilis hasil pengungkapan tindak pidana narkoba jenis ganja tersebut. Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Rekan-rekan sekalian yang kami hormati, rekan-rekan media, pada kesempatan siang hari ini kami akan menyampaikan informasi kepada rekan-rekan sekalian terkait dengan pengungkapan peredaran gelap narkotika jenis ganja yang melibatkan jaringan Aceh, Medan, dan Jakarta. Rekan-rekan media yang saya hormati, pengungkapan yang kami lakukan pada tanggal 9 September 2021 itu berawal dari informasi yang didapatkan oleh para penyidik di lapangan, yang kemudian dari informasi itu diperoleh keterangan bahwa ada rencana transaksi narkotika jenis ganja dari Aceh menuju Jakarta. Kemudian para penyidik melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut. Dari pendalaman yang dilakukan oleh penyidik di lapangan, kemudian diperoleh informasi terupdate bahwa narkotika jenis ganja sudah bergerak dari Aceh menuju Jakarta. Kemudian tim bergerak ke lapangan dan didapatkan informasi ganja tersebut sudah berada di wilayah Sumatera Selatan. Kemudian pada tanggal 9 September 2021 tim melakukan penangkapan terhadap tersangka yang pada saat itu berada di wilayah Sumatera Selatan.
Dari hasil penangkapan di wilayah Sumatera Selatan, rekan-rekan media, penyidik mendapatkan barang bukti ganja sebanyak 224 kg yang dibawa dengan menggunakan kendaraan Kijang Innova. Kemudian tersangka yang bisa dan berhasil kita amankan pada saat di TKP di daerah Palembang itu 3 tersangka. Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap 3 tersangka, kemudian kami dapat mengembangkan kasus ini dan memperoleh bukti awal bahwa ganja yang kita tangkap di daerah Palembang itu berasal dari Aceh. Kemudian kita berangkat menuju Aceh untuk melakukan penangkapan. Dari Aceh kemudian berkembang, rekan-rekan sekalian, bahwa ini juga dikendalikan di daerah Sumatera Utara, tepatnya di kota Medan. Kemudian di Medan kami berhasil menangkap 1 orang tersangka, hingga total tersangka yang bisa kami amankan adalah 4 orang. 3 orang di TKP Sumatera Selatan, kemudian 1 orang TKP di Medan. 2 orang rekan-rekan sekalian yang kami kembangkan di daerah Aceh itu sampai saat ini masih dalam pencarian para penyidik kita. Kemudian rekan-rekan sekalian, dari hasil pengembangan, semua tersangka kita bawa ke Mabes Polri, dalam hal ini di Direktorat Tindak Pidana Narkoba. Kemudian kita lakukan pemeriksaan. Dan proses penyidikan sampai dengan saat ini masih berjalan. Dari hasil penyidikan yang kami lakukan, kami berhasil mengamankan 4 tersangka total. Kemudian barang bukti ganja seberat 224,4 kg, 1 unit handphone merek Oppo, kemudian 1 unit handphone merek Vivo, 1 unit handphone merek Tecno, dan 1 handphone merek Samsung Galaxy, serta 1 unit kendaraan roda 4 merek Toyota Innova warna hitam yang digunakan oleh para tersangka membawa ganja dari Aceh menuju Jakarta yang kita tangkap di daerah Palembang. Adapun identitas para tersangka, rekan-rekan sekalian, yang pertama SP 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Gayo Lues, berperan sebagai kurir. Kemudian yang kedua RN 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Perannya dalam jaringan ini adalah sebagai kurir. Kemudian yang ketiga IH, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Gayo Lues, Provinsi Aceh. Perannya adalah sebagai kurir. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah SD, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat di Medan. Perannya adalah pengendali. Kemudian rekan-rekan sekalian, dari hasil pengungkapan ini, para penyidik menerapkan pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana ancaman hukuman pidananya adalah pidana mati. Kemudian yang kedua, pasal 111 ayat 2 junto pasal 132
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana pasal ini memuat ancaman pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda minimal 800 juta, maksimal 8 miliar. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, atas keberhasilan pengungkapan yang sudah dilakukan oleh jajaran Direktorat Tindak Pidana Narkoba, sebanyak 224 kg tadi, maka kita bisa menyelamatkan sebanyak 44.800 orang yang bisa kita selamatkan dari keberhasilan pengungkapan sebesar 224 kg. Sementara itu rekan-rekan sekalian yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan kasus peredaran gelap narkotika jenis ganja yang melibatkan jaringan Aceh, Medan, dan Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Pak Jayadi. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan, dipersilakan. Kalau ada ya. Tadi kan ada 2 orang yang masih dalam pencarian, Pak. Itu perannya apa saja ya Pak dari 2 orang itu? 2 orang. Ya, seperti yang kami sampaikan tadi, ada 2 orang masih dalam pencarian kita, statusnya DPO. Itu perannya adalah kurir, yang satu, kemudian yang satu adalah penyedia. Berarti dari penyedia 1 orang ini, apakah otaknya hanya si penyedia 1 orang ini, apa ada banyak otak lagi Pak yang kira-kira sudah dibidik, diintai gitu Pak? Ya, perjalanan proses penyidikan sedang terus bergerak. Kami akan terus memburu 2 DPO ini. Seandainya nanti sudah ketangkap DPO ini, akan berkembang. Apakah 2 DPO ini memiliki jaringan yang lain atau tidak, atau berhenti di 2 orang ini? Tetapi rekan-rekan sekalian, kita tidak berhenti di sini. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita juga bekerja sama dengan Polda Aceh untuk memastikan keberadaan 2 DPO ini. Mudah-mudahan dengan terungkapnya 2 DPO ini akan membuka jaringan yang lebih besar lagi. Terima kasih. Silakan. Silakan Mbak Laili. Bapak izin, ini kan tujuan jaringannya Aceh, Medan, Jakarta ya Pak Ya. Dan tujuannya adalah Jakarta. Ya. Dan terdeteksi jual ke Jakarta itu ke siapa? Berarti kan Ya. pelaku lagi ya Pak ya. Ya. Terus Pak, terus ini kan penangkapannya sudah berlangsung lama ya Pak. Ya. Apakah keempatnya ditangkap di bulan yang sama, tanggal dan bulan yang sama, atau bagaimana? Kenapa baru sekarang gitu diungkapnya? Ya. Jadi sih Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ini. Kenapa baru diungkap sekarang? Nah, rekan-rekan sekalian, pengungkapan kasus narkotika, apalagi melibatkan jaringan, kita sangat hati-hati karena sangat berbeda dengan kasus-kasus yang lain. Berbedanya di mana? Berbedanya rekan-rekan sekalian, kalau kita nangkep kasus narkotika hari ini, kemudian kita rilis hari ini, maka jaringan-jaringan yang akan kita bidik itu akan mengetahui bahwa ada jaringan dari bagian mereka ditangkap polisi, maka mereka akan tiara. Itu ya. Mohon dipahami bahwa apa yang kami lakukan tidak serta-merta hari itu juga kita tangkap kemudian kami sampaikan ke teman-teman media. Harapannya adalah kita bisa mengungkap jaringan yang lebih luas. Nah, ini berkaitan juga dengan pertanyaan yang kedua.
Ya, kenapa baru sekarang? Karena pada saat penangkapan yang pertama di Palembang, kita mengembangkan ke Aceh dan Medan. Aceh dan Medan memang perlu waktu untuk pengungkapan yang ada di dua tempat tadi, sehingga memerlukan waktu yang agak panjang. Maka pada kesempatan hari inilah kami bisa menyampaikan informasi ini kepada teman-teman media. Nah, kira-kira gitu, Mbak, ya. Oke, terima kasih. Yang soal di Jakarta tadi, Pak. Ya, memang informasi yang kita dapatkan, teman-teman, itu akan dikirim ke Jakarta. Tetapi pergerakan yang dari Aceh menuju Jakarta dan kita dapat informasi di Sumatera Selatan atau di Palembang, kemudian kita eksekusi, bahwa di Jakarta sudah tidak ada informasi lagi. Sehingga mau tidak mau kita harus eksekusi atau kita lakukan penangkapan di di Palembang. Sementara itu ada lagi, silakan. Ya. Ada residivis nggak, Pak? Ya. Residivis. Dari 4 orang ini, dari 4 orang ini hasil pemeriksaan sementara, belum ada. Bapak mau nanya dulu, Ya. itu apakah di pengiriman pertama atau sudah berulang kali nih Pak? Ini kalau berdasarkan hasil penyidikan yang kami lakukan, mereka menyampaikan baru pertama kali. Ya, rekan-rekan sekalian, ini baru penyampaian mereka. Tetapi kami tidak berhenti sampai di situ. Kami akan komunikasi, kami akan koordinasi dengan teman-teman yang ada di polda-polda lain, apakah di Polda Aceh, apakah di Polda Sumut, atau apakah di Polda Sumsel. Mereka-mereka ini sebelumnya pernah terungkap di jaringan yang lain. Oke. Ya, silakan. Pak, ini kan lewat jalur darat ya, Pak, ya? Ya, betul. Dan menggunakan Innova, Ya. menggunakan mobil kecil gitu, Pak, Ya. dengan sebanyak ini. Ya. Apa kok bisa lolos ya, Pak, dari pemeriksaan pelabuhan atau apa? Kita itu nggak ada penjagaan atau gimana, Pak? Ya, jadi rekan-rekan sekalian, mereka ini kan sindikat ya, jaringan. Jadi sebelum berangkat pasti mereka akan membaca peta. Mereka akan memantau situasi. Pada saat-saat momen tertentu, pada saat jam-jam tertentu, pada saat waktu-waktu yang sudah ditentukan akan bergerak dari Aceh kemudian menuju ke Jakarta. Bisa saja kemudian mereka berganti-berganti. Ya. Nggak pakai kamuflase gitu ya, Pak, ya? Ya, metode yang mereka lakukan pasti banyak untuk mengelabui petugas yang ada di lapangan, terutama petugas-petugas yang ada di jalur-jalur yang mereka lalui. Ada lagi? Monggo, silakan. Ya. Oh, ini kan 224 kilo ganja. Ya. Ini kan masuk ke sini baru segitu, Pak. Tentu ada ladangnya di sana. Ya. Sudah ketemu, Pak? Nah, rekan-rekan sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, ada 2 DPO. Kalau misalnya DPO itu kita dapat, ini kan sementara terputus nih. Kalau kita dapat, berarti benangnya akan terhubung. Tatkala di Aceh nanti kita dapat, kemudian kita akan kembangkan, ada kemungkinan siapa yang menyuplai, dari ladang mana mereka peroleh, kemudian siapa perantaranya dan lain sebagainya, itu nanti akan bisa kita ungkap. Sepanjang yang 2 ini mudah-mudahan segera kita dapatkan. Kalau itu nanti terbuka, kemudian jalurnya kemudian kita dapat, tidak menutup kemungkinan seperti yang kita lakukan pada bulan Mei dan Juli beberapa waktu yang lalu. Kita dapatkan berapa hektar ladang ganja. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, kami serahkan kepada Pak Kabak Penum. Kami persilahkan. Terima Baik, kasih. terima kasih Pak Jayadi, Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba, atas presentasi rilis pengungkapan narkoba yang telah diungkap dan ditangkap pada beberapa waktu yang lalu ya, di bulan September tahun 2021. Dijawab ya bahwa pengungkapan narkoba tidak sama seperti tindak pidana lainnya, di mana ketika tangkap kita harus merilis, tidak
hari itu juga atau mungkin besoknya, tetapi kita harus melihat pengembangan yang dilakukan. Jangan sampai rilis yang tergesa-gesa akan mengakibatkan kegagalan operasi yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba terhadap sasaran. Kalau tidak ada, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wadir, Pak Kasubdit, dan semua rekan-rekan wartawan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.